Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas shadiqin. Shadaqallahul azim. Para pemirsa yang saya hormati, insya Allah ceramah singkat ini saya kasih judul yakni muhasabah atau introspeksi diri. Dalam hadis riwayat Imam Tirmizi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wa man kana yamuhu khairun min amsihi wa huwa rabih, wa man kana yamuhu sawa'un min amsi wa huwa khasir, wa man kana yaumuhu syarrun min nafsihi wa huwa khaliq. Yang artinya adalah barang siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung, orang yang beruntung insya Allah SWT. Sementara orang-orang yang pada hari ini adalah sama dengan hari-hari kemarin, berarti dia termasuk orang-orang yang merugi. Sementara bagaimana orang-orang yang hari kemarin lebih buruk dari ini, maka dia adalah orang yang celaka, halikun, orang yang celaka. Para pemirsa yang saya hormati, dalam hal ini sempena dengan pada hari ini, pada bulan Ramadan 1440 Hijriah, saya mengajak kita semua untuk fokus kepada infak, suatu ibadah yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ibadah infak dan sedekah ini adalah memerlukan di mana kita harus rela mengeluarkan uang yang ada dalam yang kita miliki. Namun dalam hal ini kaum muslimin terhormat, banyak kita lihat orang-orang yang mengabaikan, ada yang menganggap bahwa ibadah infak sedekah ini suatu ibadah yang berat, sehingga kita lihat bahwa ibadah infak sedekah ini banyak yang diabaikan oleh kaum muslimin dan muslimat. Dalam kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk fokus dan menambahkan semangat kita untuk berinfak di sisi Allah Taala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 10, wa anfiqu mimma razaqnakum, nafkahkanlah sebagian harta yang diberikan oleh Allah pada kamu sebelum min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datangnya maut menemui kamu. Fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, maka waktu itu ketika kita sudah kembali ke alam barzah, ketika kita lengah melaksanakan ibadah infak sedekah ini, kita akan menyesal yang sebesar-besarnya. Ketika kita sudah kembali ke alam barzah, kita mohon kepada Allah, kita maki kepada Allah, ya Allah, ya Tuhanku, hidupkanlah aku sebentar saja ya Allah, niscaya aku akan sedekah. Ketika kita mohon kepada Allah untuk dihidupkan kembali, kita tidak minta untuk melaksanakan ibadah sholat, kita tidak minta ibadah yang lain-lainnya, tetapi hanya adalah sedekah. Oleh demikian, sebagaimana firman Allah yang kelanjutannya adalah wa sadaqu wa akum minas shadiqin, apabila aku dihidupkan kembali, insya Allah aku akan jadi orang-orang yang rajin bersedekah dan menjadi orang-orang yang soleh. Kaum pemirsa yang saya hormati, selanjutnya dalam hal ini banyak kisah-kisah bagaimana hebatnya orang-orang yang rajin berinfak sedekah. Suatu kisah yang singkat yang saya sampaikan adalah terjadi beberapa tahun yang lalu di negara tetangga kita atau di mancanegara. Seorang ibu yang kaya raya, suatu hari dia memiliki seorang pekerja pembantunya TKI Indonesia. TKI ini setelah seminggu bekerja di rumah orang kaya ini, setiap hari dia apabila buang air ke sumur sangat lama sekali, sehingga dibiarkan oleh majikannya 1 hari, 2 hari berlalu, sampailah 7 hari berlalu. Kemudian pada hari yang ke-7, sang majikan yang kaya dan baik ini menanyakan, wahai saudaraku, apa sebenarnya yang kau perbuat ketika engkau berada di sumur dari kok begitu lama? Saya sudah memperhatikan selama 7 hari. Apa jawab TKI tadi? Mohon maaf ibu, sebenarnya saya ketika meninggalkan Indonesia kemarin adalah sedang menyusukan anak saya. Namun karena tuntutan ekonomi,
Akhirnya saya tinggalkanlah bayi saya yang masih orok, yang masih kecil, untuk mencari nafkah ke negeri Anda ini. Mendengar kisah yang demikian itu, sang ibu yang kaya raya tadi, yang baik-baik, menangis, terharu, dan sangat sedih melihat kisah wanita ini. Akhirnya dia ngomong dan berkata, "Wahai saudaraku, untuk itu hari ini kamu saya bebaskan kerja di rumah saya ini. Kamu saya bebas kerja di rumah ini, dan saya gaji kamu selama 2 tahun ke depan." Ibu yang tadinya ada yang saya katakan tadi adalah ibu yang sedang mengandung penyakit kanker yang 1 bulan kemudian dia harus dioperasi, dan apabila tidak dioperasi dia akan menemui kematiannya. Dengan keajaiban daripada infak sedekah ini, Bapak sekalian, setelah PTKI kembali ke Indonesia dan ibu yang kaya ini pun diperiksa, dia diagnosa oleh dokter. Ternyata penyakitnya yang tadinya akan dioperasi, yang akan dibuang oleh para dokter, semuanya hilang semuanya penyakit tersebut. Maka ditanya oleh para dokter, apa ibu yang makan obat pada hal ini? Obat apa yang ibu makan sehingga penyakit Anda ini bisa hilang? Maka sang ibu mengatakan, saya barusan telah merasakan, ceritakanlah kisah dia telah melakukan sedekah membantu salah seorang yang sedang kesulitan ekonominya. Para pemirsa yang saya hormati, itulah salah satu kisah singkat bagaimana hebatnya orang yang selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, sebagaimana memperkuat lagi tentang kisah infak sedekah ini, ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim yang artinya adalah setiap pagi hari ada 2 orang malaikat yang menemui kita, walaupun kita tidak tahu kapan dia datang, di mana dia datang. Tetapi hadis Rasulullah SAW mengatakan 2 malaikat yang datang menemui kita. Yang satu malaikat mendoakan kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, Engkau berikanlah rezeki orang ini, berikanlah kehidupannya yang luas dan sukses ke depannya. Sementara karena dia adalah termasuk orang yang sangat dermawan. Sementara malaikat yang lain mendoakan, ya Allah ya Rabbi, musnahkanlah, binasakanlah orang ini, karena dia termasuk orang yang pelit, yang tidak pernah memberikan infak sedekah kepada orang lain. Dia menganggap seolah-olah harta yang dia miliki itu adalah milik pribadinya. Sementara Allah sudah menganjurkan supaya sebagian harta yang kamu terima, yang diterima dari Allah SWT, engkau nafkahkan, engkau berikan kepada orang lain yang memerlukan. Mungkin itu kaum muslimin para pemirsa rahimakumullah, hasil ataupun faedah daripada sukanya kita berinfak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa terhormat, terlebih-lebih lagi dalam bulan suci Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba berfastabiqul khairat, menciptakan amal yang sebanyak-banyaknya, terutama dalam hal infak sedekah ini, sehingga kita akan menjadi sukses di dunia dan sukses di akhirat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan wasilah ataupun tausiah pagi hari ini ada manfaatnya untuk para pemirsa sekalian. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.